Sahabat Titik Terang yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel Titik Terang. Mohon luangkan waktu untuk menonton hingga tuntas, agar setiap hikmah tersampaikan utuh. Kalau perlu di-skip, biarkan iklannya saja yang di-skip. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan tekan like, subscribe, dan tinggalkan komentar bila ada hal-hal yang ingin diluruskan atau ditambahkan. Setiap dukungan Anda, insya Allah menjadi pahala jariah. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna dan memberikan petunjuk melalui utusannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah meneladani sunnahnya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang serba cepat dan modern ini, seringkali kita lupa bahwa Rasulullah SAW telah memberikan contoh gaya hidup sehat jauh sebelum ilmu kesehatan berkembang. Salah satu aspek penting yang sering terabaikan adalah tentang apa yang beliau minum, bagaimana cara beliau meminumnya, dan hikmah besar yang terkandung di dalamnya. Mari kita telusuri bersama apa saja minuman yang disukai Rasulullah SAW, bagaimana adab beliau ketika minum, dan apa manfaat kesehatannya yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan mengenal kebiasaan beliau, kita bisa lebih sehat jasmani dan lebih dekat secara ruhani. Satu, air putih minuman, terutama pilihan Rasulullah. Air putih adalah minuman paling utama yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Meski tersedia berbagai jenis minuman, Rasulullah selalu mendahulukan air putih, terutama ketika haus atau setelah makan. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda bahwa air adalah minuman terbaik di dunia. Ini menunjukkan kesederhanaan dan keutamaan air sebagai kebutuhan dasar umat manusia. Dalam kehidupan modern, air putih dikenal sebagai minuman yang sangat penting untuk menjaga metabolisme tubuh. Ia berfungsi menghidrasi sel-sel tubuh, menjaga suhu tubuh tetap stabil, hingga membantu proses pencernaan. Kecintaan Rasulullah pada air putih sejalan dengan kebutuhan biologis manusia yang sangat bergantung pada cairan ini. Rasulullah minum air dengan cara duduk, tidak tergesa-gesa, dan mengucapkan basmalah sebelum minum, serta memuji Allah setelahnya. Beliau juga meminum air dalam 3 kali tegukan, bukan sekaligus, yang ternyata memberikan manfaat besar dalam menjaga kestabilan organ tubuh. Metode minum yang diajarkan beliau sangat ilmiah dan menyehatkan. Kebiasaan Rasulullah dalam memperhatikan adab minum air menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga gaya hidup sehat. Tidak hanya jenis minumannya, tetapi cara meminumnya pun menjadi teladan yang memiliki hikmah kesehatan dan spiritual. Ini membuktikan bahwa setiap sunnah beliau selalu syarat manfaat. Minum air putih yang cukup setiap hari adalah kebiasaan sehat yang bisa langsung ditiru umat Islam. Ini adalah bentuk sederhana, tapi berdampak besar dalam meneladani gaya hidup Rasulullah. Mulailah dari yang kecil. Minumlah air dengan sunnah agar tubuh sehat dan berpahala. Dua, madu.
minuman yang diberkahi dan menyembuhkan Rasulullah SAW. Sangat menyukai madu dan bahkan menjadikannya sebagai minuman penyembuh. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa madu adalah obat bagi manusia. QS An-Nahl 69. Rasulullah biasa mencampurkan madu dengan air dingin dan meminumnya di pagi hari. Ini menjadi salah satu kebiasaan sehat yang diwariskan dari beliau. Madu mengandung zat antibakteri, antioksidan, dan enzim yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Dalam dunia medis modern, madu digunakan sebagai alternatif penyembuh luka, mengatasi batuk, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Rasulullah telah mengajarkan ini jauh sebelum ilmu kedokteran berkembang. Minum madu secara teratur dapat membantu membersihkan sistem pencernaan. Rasulullah SAW minum madu bukan hanya untuk kenikmatan, tetapi sebagai bagian dari pemeliharaan kesehatan. Ini adalah bentuk syukur atas nikmat Allah yang diberikan melalui lebah dan alam. Beliau tidak meminum madu secara berlebihan. Sunnah beliau mengajarkan keseimbangan, makan dan minum secukupnya, tidak berlebihan, dan tidak mengabaikan kenikmatan yang halal. Madu adalah simbol kelezatan yang tetap berada dalam bingkai kesederhanaan. Mengonsumsi madu dengan cara dan niat yang benar adalah bentuk pengamalan sunnah. Ini bukan sekadar mengikuti gaya hidup sehat, tapi juga bentuk ibadah yang membawa keberkahan. Madu adalah contoh nyata bagaimana Rasulullah menjadikan makanan dan minuman sebagai sarana mendekat kepada Allah. Tiga, susu, minuman kesukaan yang penuh gizi. Susu adalah salah satu minuman yang disukai Nabi Muhammad. Beliau menyebutkan bahwa susu adalah minuman yang menumbuhkan. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sering minum susu segar, baik dari unta, kambing maupun sapi, terutama saat berbuka puasa. Kandungan nutrisi dalam susu sangat lengkap, mulai dari kalsium, protein, hingga vitamin D. Rasulullah tidak hanya menyukai susu karena rasanya, tetapi karena ia memberikan kekuatan, menyehatkan tulang, dan menjaga keseimbangan tubuh. Susu dianggap sebagai karunia dari Allah yang menyehatkan. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa ketika Rasulullah meminum susu, beliau selalu berdoa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami pada susu ini dan tambahkanlah untuk kami darinya. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah memuliakan nikmat susu dan menyadari keberkahannya. Minum susu secara teratur menjadi gaya hidup sehat yang seimbang. Banyak orang kini beralih ke susu sebagai sumber energi alami. Susu juga dikenal memperbaiki kualitas tidur dan menenangkan tubuh, apalagi jika diminum hangat sebelum tidur, sebagaimana kebiasaan Rasulullah. Meneladani Rasulullah dalam mengonsumsi susu berarti memperhatikan kualitas dan adabnya. Tidak sekadar meniru jenis minumannya, tetapi juga rasa syukur dan doa yang mengiringinya. Inilah yang membedakan kebiasaan biasa dengan ibadah yang bernilai tinggi. Empat, nabis. Air rendaman kurma yang penuh energi, salah satu minuman sunnah yang dicintai Rasulullah SAW adalah nabis, yaitu air rendaman kurma atau kismis yang dibiarkan semalaman. Minuman ini dibuat dengan merendam beberapa butir kurma dalam air, lalu diminum pagi harinya. Nabis dikenal sebagai minuman yang memberikan energi dan menjaga pencernaan. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Rasulullah minum nabis untuk menjaga kekuatan fisik, terutama dalam menjalani aktivitas ibadah dan perjalanan jauh.
Nabis bukan hanya sekadar minuman, tetapi bentuk pemanfaatan buah yang disebut dalam Al-Quran sebagai buah surga. Kurma. Secara ilmiah, nabis mengandung elektrolit alami, glukosa sehat, dan enzim yang membantu detoksifikasi tubuh. Minuman ini mampu membersihkan sistem pencernaan dan memberi asupan energi yang stabil, berbeda dengan gula buatan yang cepat naik dan turun. Nabis adalah minuman energi alami ala Rasulullah. Rasulullah tidak mencampur antara kurma dan kismis dalam satu rendaman sesuai dengan petunjuk hadis. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat memperhatikan detail bahkan dalam hal minuman. Beliau juga tidak membiarkan rendaman itu lebih dari 3 hari agar tidak berubah menjadi fermentasi. Nabis kini mulai populer kembali sebagai minuman sunnah dan gaya hidup sehat. Banyak umat Islam menjadikannya sebagai alternatif minuman pagi pengganti kopi atau teh. Dengan niat mengikuti sunnah, nabis menjadi sarana mendapat energi sekaligus pahala. Lima, air Zam-Zam. Air penuh keajaiban. Air Zam-Zam adalah air yang paling diberkahi di muka bumi. Rasulullah SAW sangat menyukai air ini dan menganjurkan umatnya untuk meminumnya dengan penuh keyakinan. Dalam hadis beliau bersabda, air Zam-Zam tergantung pada niat orang yang meminumnya. H.R. Ibnu Majah. Air Zam-Zam bukan sekadar air biasa. Ia berasal dari sumur yang digali oleh malaikat Jibril untuk Nabi Ismail dan Siti Hajar. Rasulullah sering meminum air ini ketika berkunjung ke Makkah dan menganggapnya sebagai karunia dari Allah yang tak tertandingi. Secara ilmiah, air Zam-Zam telah diteliti memiliki kandungan mineral tinggi dan bersih dari kuman. Banyak testimoni menyebutkan bahwa air ini membantu menyembuhkan penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, dan memperkuat spiritualitas. Keistimewaan air ini menjadi bukti mukjizat ilahiyah yang nyata. Rasulullah meminum air Zam-Zam sambil berdiri, berdoa, dan mengarah ke kiblat. Ini mengajarkan bahwa adab dan niat sangat penting dalam menerima keberkahan dari Allah. Beliau menjadikan momen minum Zam-Zam sebagai bagian dari ibadah, bukan sekadar menghilangkan dahaga. Mengikuti sunnah Rasulullah dalam minum air Zam-Zam, umat Islam diajarkan untuk menyelaraskan antara niat, adab, dan keyakinan. Air ini adalah simbol tauhid, sejarah perjuangan, dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Setiap tegukan adalah pengingat tentang keimanan. Enam, cuka. Campuran sunnah dalam minuman dan makanan. Meskipun lebih sering digunakan dalam makanan, Rasulullah SAW juga menyebut cuka sebagai lauk terbaik. Dalam riwayat tertentu, cuka digunakan sebagai bahan campuran minuman ringan. Rasulullah pernah memuji cuka dan menunjukkan bahwa ia cukup sebagai lauk yang diberkahi. Cuka yang digunakan di zaman Rasulullah adalah jenis alami, seperti cuka anggur atau apel yang tidak mengandung alkohol. Dalam ilmu kesehatan, cuka diketahui memiliki manfaat detoksifikasi, mengontrol kadar gula darah, dan membantu sistem pencernaan. Cuka juga membantu menstabilkan kadar asam lambung. Rasulullah tidak mengonsumsi cuka secara berlebihan. Beliau menggunakan cuka sebagai pelengkap yang membawa manfaat dan tidak menjadi kebiasaan utama. Ini menunjukkan moderasi dalam mengkonsumsi apapun, termasuk yang menyehatkan. Keseimbangan adalah kunci dalam gaya hidup beliau. Penggunaan cuka dalam minuman modern kini cukup umum, seperti dalam minuman fermentasi sehat, vinegar drink.
Namun niat dalam hati untuk mengikuti sunnah serta menjaga adab dan keseimbangan adalah pembeda antara sekadar gaya hidup dan ibadah. Dengan mengambil inspirasi dari kebiasaan Rasulullah, kita bisa menjadikan cuka sebagai bagian dari pola makan dan minum yang sehat, tetapi tetap dalam batas dan tidak berlebihan, sebagaimana prinsip Rasulullah, secukupnya, sehat, dan bersyukur. Tujuh, jus buah alami, kesederhanaan penuh gizi. Walaupun teknologi pembuatan jus seperti sekarang belum ada di masa Rasulullah, beliau tetap menikmati sari buah alami seperti anggur, delima, dan kurma. Buah-buah ini kadang dikunyah langsung atau dijadikan rendaman dalam air seperti nabiz yang kemudian diminum. Delima dan anggur adalah buah yang disebut dalam Al-Quran sebagai buah surga. Rasulullah sangat menyukai buah-buah tersebut karena rasanya yang menyegarkan dan manfaatnya yang besar. Buah-buahan ini membantu menyehatkan jantung, memperkuat sistem imun, dan memperbaiki suasana hati. Minuman buah alami tanpa tambahan gula adalah pilihan yang sangat sesuai dengan sunnah. Selain memberi asupan vitamin, jus buah segar juga menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Ini sangat relevan untuk gaya hidup sehat masa kini. Rasulullah juga menganjurkan agar tidak berlebihan dalam makan dan minum, termasuk dalam mengonsumsi buah. Minuman dari sari buah harus tetap dalam batas kebutuhan, bukan sekadar memuaskan nafsu. Inilah nilai moderat yang ditanamkan beliau dalam setiap aspek hidup. Membiasakan diri membuat jus dari buah yang disebut dalam sunnah bukan hanya sehat, tapi juga menjadi sarana untuk lebih dekat dengan gaya hidup Rasulullah. Buah-buah sunnah adalah warisan sehat dari surga yang bisa kita nikmati di dunia. Delapan, susu unta, minuman obat dan energi. Dalam beberapa kesempatan Rasulullah SAW meminum susu unta. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, beliau menganjurkan orang sakit untuk meminum susu dan air kencing unta sebagai obat tertentu pada zaman itu. Ini menunjukkan bahwa susu unta dikenal sebagai minuman yang menyembuhkan. Susu unta mengandung zat gizi yang lebih tinggi dibanding susu sapi, seperti antibodi, zat besi, dan lemak sehat. Ini menjadikan susu unta sebagai minuman bernutrisi tinggi yang sangat cocok untuk kondisi panas dan kering, seperti di Jazirah Arab. Para ilmuwan kini menyatakan bahwa susu unta berpotensi besar untuk mengatasi alergi, diabetes, bahkan autoimun. Minuman ini tidak hanya kaya gizi, tapi juga minim laktosa, sehingga cocok bagi yang intoleran terhadap susu sapi. Rasulullah telah lebih dulu memanfaatkan potensi ini. Dalam kehidupan beliau, susu unta bukanlah konsumsi sehari-hari, tetapi diambil pada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan. Ini sejalan dengan prinsip tidak berlebihan dan hanya memanfaatkan apa yang diperlukan tubuh, dengan tetap menyandarkan semuanya pada kehendak Allah. Meneladani Rasulullah dalam hal ini tidak berarti harus mencari unta, tetapi mengambil hikmah bahwa Allah telah menciptakan setiap hewan dengan manfaatnya masing-masing. Prinsip utama adalah memanfaatkan rezeki Allah dengan cara yang halal, sehat, dan penuh syukur. Sembilan, air dingin, diminum dengan adab dan hikmah.
Rasulullah SAW sesekali meminum air dingin, terutama dari sumber mata air segar. Namun beliau tidak pernah meminumnya secara tergesa-gesa atau dalam jumlah berlebihan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau menyukai air dari sumur Zam-Zam dan air dari mata air Al-Ghars yang sejuk dan jernih. Air dingin secara medis bisa menyegarkan tubuh, terutama di cuaca panas. Namun meminumnya dengan tergesa-gesa atau dalam jumlah banyak dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan dan jantung. Rasulullah memberikan contoh dengan tidak langsung meminumnya dalam satu tegukan, tetapi dalam 3 kali tegukan yang diselingi napas. Adab minum yang diajarkan Rasulullah juga termasuk tidak meniup air, tidak bernapas dalam gelas, dan mengucapkan bismillah serta hamdalah. Hal-hal kecil ini memiliki dampak besar dalam menjaga kebersihan dan kesopanan. Bahkan hari ini, ilmu kesehatan mengakui pentingnya cara minum yang perlahan dan tenang. Air dingin yang disukai Rasulullah bukanlah air es buatan seperti zaman sekarang, tetapi air segar dari sumber alami. Beliau memilih yang bersih, tidak keruh, dan tidak terlalu dingin yang bisa mengguncang perut. Ini menunjukkan bahwa beliau memilih kualitas dan kesederhanaan sekaligus. Mengikuti sunnah Rasulullah dalam minum air dingin bukan hanya tentang suhunya, tetapi tentang bagaimana kita menghargai nikmat Allah. Adab dalam minum air menjadi cermin keimanan, karena ia menunjukkan rasa syukur, kesabaran, dan pengendalian diri. Sepuluh. Hikmah dari minuman sunnah, sehat lahir, tenang batin. Minuman-minuman yang disukai Nabi Muhammad SAW bukanlah minuman mewah atau penuh hiasan, melainkan minuman sederhana yang alami, sehat, dan penuh keberkahan. Ini mengajarkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan jasmani sekaligus ruhani, bahkan dalam urusan sehari-hari seperti minum. Rasulullah menjadikan setiap momen minum sebagai ibadah. Dengan membaca doa, menjaga adab, dan bersikap sederhana, beliau mengubah kegiatan duniawi menjadi amalan akhirat. Inilah kekuatan gaya hidup Islam. Tidak ada yang sia-sia jika dilakukan dengan niat yang benar. Kita hidup di zaman dengan beragam pilihan minuman, mulai dari yang sehat hingga yang membahayakan tubuh. Meneladani Rasulullah berarti memilih yang halal, thayyib, baik, dan penuh manfaat. Ini adalah bentuk ketaatan yang menyelamatkan tubuh dan memperkuat jiwa. Setiap tegukan yang mengikuti sunnah Rasulullah menjadi ladang pahala. Tidak hanya tubuh kita yang diberi kesehatan, tetapi hati kita juga disegarkan oleh kesadaran akan teladan beliau. Kita bisa mulai dari hal sederhana, memilih air putih, madu, susu, atau nabis, lalu mengiringinya dengan adab yang diajarkan beliau. Akhirnya, minuman favorit Rasulullah bukan hanya tentang rasa dan manfaat kesehatan, tapi juga tentang ketaatan, kesederhanaan, dan syukur kepada Allah. Inilah rahasia besar di balik minuman yang diminum dengan sunnah. Menyegarkan tubuh, menenangkan hati, dan mendekatkan jiwa kepada Sang Pencipta. Demikianlah sahabat 10 bab video di atas tentang minuman kesukaan Nabi Muhammad telah kita bahas. Lengkap dengan nilai sunnah dan manfaat kesehatannya. Kita telah belajar bahwa pilihan Rasulullah bukan semata-mata soal rasa, tapi juga penuh hikmah dan keberkahan. Beliau tidak hanya memberi contoh apa yang baik untuk tubuh, tetapi juga untuk hati dan jiwa.
Marilah kita jadikan gaya hidup Rasulullah sebagai inspirasi dalam keseharian kita. Mulai dari meneguk air putih dengan adab, hingga meminum nabis, madu, atau susu dengan penuh kesadaran dan syukur. Semoga setiap tegukan menjadi ladang pahala dan kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk istiqamah, meneladani Rasulullah dalam hal-hal kecil sekalipun. Karena sejatinya di balik setiap sunnah yang kita amalkan, terdapat keberkahan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.